Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan appetite control dan obesity. Ada dua subtopik yang akan saya sampaikan, yaitu terkait dengan regulasi nafsu makan pada kondisi normal dan pada kondisi obesitas. Nah, pada kondisi normal regulasi nafsu makan kita atau manusia ya, itu diatur di hipotalamus ya. Terutama ada di arcuate nucleus atau disingkat dengan ARC ya. Saya nyebutnya adalah ARC. Di mana di dalam ARC ini ada dua neuron yang dia berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan dan neuron yang berfungsi untuk menurunkan nafsu makan. Neuron yang meningkatkan nafsu makan atau dia bersifat oreksigenik itu terdiri dari AGRP dan NPY, sedangkan neuron yang dia berfungsi untuk menurunkan nafsu makan atau dia bersifat anoreksigenik dia terdiri dari POMC dan CART. Nah, selain regulasinya ini terdapat di dalam hipotalamus, appetite regulation ini juga terjadi pada saluran pencernaan kita ya, yang diatur oleh gut hormone. Di sini juga ada gut hormone yang dia bersifat sebagai oreksigenik dan juga anoreksigenik. Gut hormone yang bersifat oreksigenik di sini ada grelin ya, dia meningkatkan nafsu makan. Sedangkan gut hormone yang bersifat sebagai anoreksigenik di sini ada CCK, PP, PYY, GLP-1 dan oxyntomodulin ya. Dimana di sini ada tabel ya. Di sini sudah lengkap sekali, ada nama gut hormonnya, kemudian dia bersifat oreksigenik atau anoreksigenik, kemudian di mana tempat diproduksinya dan fungsi lainnya ya. Saya contohkan di sini ada PYY, pancreatitic polypeptide atau PP, GLP-1, oxyntomodulin, glukagon, CCK. Di sini dia bersifat anoreksigenik hormon ya. Fungsi lain dari hormon tersebut adalah dia di sini rata-rata dia adalah memperlambat pengosongan lambung. Kemudian dia juga menghambat sekresi beberapa enzim di pankreas atau dia juga menghambat sekresi dari asam lambung ya. Sedangkan grelin ini adalah gut hormone yang berfungsi sebagai oreksigenik yang diproduksi di dalam gaster ya. Dia di sini fungsi lainnya adalah dia meningkatkan motilitas gaster ya, vasodilatasi, meningkatkan kontraksi dari kardiak ya atau jantung dan juga meningkatkan sekresi dari hormon pertumbuhan. Nah, ini saya ambil dari buku ya, textbook Appetite Control. Di sana ada penelitian terkait dengan efek dari GLP-1 terhadap pengosongan lambung ya. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah dalam satuan menit ya waktunya. Ini adalah GLP-1 dengan dosis yang berbeda, ada dosis 1, 2, 3 ya, katakan seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Pada kontrol yang tidak diberikan GLP-1 itu pengosongan lambungnya relatif lebih cepat ya. Sedangkan yang diberikan GLP-1 dengan dosis yang paling tinggi, pengosongan lambungnya relatif paling lambat di antara 3 grup yang lainnya ya. Ini artinya menunjukkan bahwa GLP-1 ini dia berfungsi untuk memperlambat pengosongan lambung. Harapannya dengan pengosongan lambung yang diperlambat ini, maka dia bisa menurunkan nafsu makan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kaitan dari hormon-hormon tersebut dengan regulasi appetite atau appetite regulation yang ada di dalam hipotalamus seperti itu ya. Nah, ini ada kaitannya. Jadi gut hormon tadi itu memberikan sinyal kepada neuron yang ada di dalam ARC ya, entah itu dia memberikan stimulus pada neuron yang bersifat oreksigenik ataupun memberikan stimulus pada yang bersifat anoreksigenik ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, grelin di sini dia memberikan stimulus pada ANPW dan AGRP. NPY atau AGRP ini adalah neuron yang bersifat oreksigenik ya. Selain dia memberikan stimulus pada NPY dan AGRP, grelin juga menghambat ya, memberikan respon menghambat
POMC. POMC ini adalah neuron yang dia bersifat anoreksigenik. Ya. Dampaknya apa? Maka di sini dampaknya adalah meningkatkan nafsu makan. Karena yang distimulus adalah NPY dan AGRB yang merupakan neuron yang berfungsi sebagai oreksigenik. Sebaliknya, PYY, CCK, GLP-1, ya, PP dan leptin ini dia memberikan stimulus pada POMC. Siapa POMC? POMC ini adalah neuron yang bersifat anoreksigenik. Namun PYY, CCK, GLP, PP dan leptin dia menghambat, ya, memberikan respon menghambat pada NPY dan AGRB. Sehingga dampaknya adalah dia menurunkan nafsu makan, ya. Nah, ini saya contohkan ketika PP, CCK dan PYY, ya, CCK dan PYY ini memberikan sinyal kepada hipotalamus, ini jalannya bervariasi. Ada yang langsung melalui sirkulasi menuju hipotalamus, ada yang melalui vagal aferen kemudian masuk ke dalam batang otak, dari batang otak kemudian dia memberikan sinyal atau stimulus pada hipotalamus, terutama di bagian ARC-nya tadi, ya. Jadi jalannya bervariasi gitu ya. Nah, ini saya contohkan di sini beberapa fungsi gut hormon ketika kondisi fasting dan juga setelah makan, ya. Ketika kondisi belum makan atau fasting atau lapar, ya, maka di sini yang aktif adalah grelin, ya. Dari sini kan bisa kelihatan, ini warnanya abu-abu, ini warnanya hitam, on, ya. Produksi grelinnya akan meningkat, ya. Di mana grelin diproduksi? Dia diproduksi di gaster, ya. Produksi grelin akan meningkat dan grelin akan memberikan sinyal ke ARC yang ada di hipotalamus, ya. Dia akan menstimulus NPY dan AGRB yang merupakan neuron yang bersifat oreksigenik, dan dia menghambat neuron yang bersifat anoreksigenik, ya. Dampaknya apa? Dampaknya di sini memunculkan rasa lapar atau meningkatkan nafsu makan. Kalau sudah lapar kemudian kita makan, ya. Nah, ini ya. Setelah kita makan, apa yang terjadi? Produksi grelinnya ditekan, ya. Namun di sini produksi PYY, GLP-1, oksintomodulin, PP ini akan ditingkatkan. Dan dia akan menstimulus anoreksigenik neuron, yaitu POMC dan CART. Namun dia akan memberikan dampak menghambat oreksigenik neuron, yaitu NPW dan AGRB. Dampaknya apa? Merasa lapar, kenyang, ya. Dampaknya adalah kita sudah merasa kenyang, ya, sudah kenyang dan menurunkan nafsu makan, ya. Nafsu makannya jadi turun, ya. Ini dalam keadaan normal, ya. Nah, selain hormon tadi, ya, di sini juga ada pengaruh gut mikrobiota dan juga asupan serat, ya. Nah, gut mikrobiota ini di dalam usus kita, ya, itu kan jumlahnya fluktuatif, ya, tergantung dari diet yang kita konsumsi, ya. Ada dalam kondisi eubiosis, yaitu di mana gut mikrobiota yang baik itu naik dan gut mikrobiota yang jahat itu turun, ya. Ada nanti pada kondisi tertentu yaitu terjadi dysbiosis, yaitu di mana gut mikrobiota yang jahat itu naik dan yang baik itu turun, ya. Harapannya kan yang baik naik tapi yang jahat turun atau dalam keadaan eubiosis, ya. Nah, di sini ketika kita mengkonsumsi serat, ya, serat itu akan difermentasi oleh gut mikrobiota, ya. Ketika difermentasi, apa yang dihasilkan dari fermentasi tersebut maka akan menghasilkan namanya short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek, di mana asam lemak rantai pendek ini ternyata dia berfungsi untuk meningkatkan produksi PYY dan GLP-1. Dan ini akan memberikan sinyal kepada otak kita, terutama adalah bagian ARC, ya, yang ada di dalam hipotalamus,
Sinyalnya apa? Yaitu berupa stimulus pada POMC dan menghambat NPY-AGRP. POMC ini adalah neuron yang bersifat anoreksigenik dan NPY-AGRP adalah neuron yang bersifat oreksigenik. Ketika POMC distimulus, maka dia akan memberikan efek yaitu pengosongan lambungnya diperlambat ya, motilitas gasternya diperlambat ya. Sekresi dari enzim pankreasnya juga diturunkan sehingga menimbulkan rasa kenyang dan menurunkan nafsu makan. Nah, ini berbeda keadaannya jika kondisinya obesitas ya. Pada orang obesitas, grelin ini pada kondisi fasting itu mengalami penurunan ya. Dari tabel bisa dilihat ini adalah pada kondisi normal ya. Ini kondisi normal. Kemudian yang ini adalah pada kondisi yang obes ya, atau DM tipe 2. Normalnya kan grelin ini dia bersifat oreksigenik, betul. Yang artinya ketika lapar atau prepandrial sebelum makan tuh dia naik ya, sehingga memicu untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, pada kondisi fasting memang betul pada orang obes itu ditemukan kondisi fasting itu grelinnya menurun. Namun di penelitian yang ada di jurnal review ini mengatakan meskipun menurun, tapi kontrol untuk tidak berhenti makannya itu tidak ada. Jadi tetap makan saja seperti itu ya. Sehingga terjadi positif energi balance dan akhirnya menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, kondisi seperti ini diduga ada yang namanya istilahnya resistensi grelin ya, sehingga ada gangguan di dalam regulasi dari grelinnya tadi ya. Benar, fasting itu harusnya kan grelinnya itu fasting di sini menurun kan harusnya menurunkan nafsu makan ya. Tapi di sini kok malah nafsu makannya itu jadi meningkat ya. Kemudian yang kedua adalah motilin ya. Motilin ini sama dengan grelin, fungsinya dia sebagai oreksigenik ya. Dan pada kondisi normal dia akan meningkat pada keadaan fasting atau preprandial ya. Nah, dari hasil penelitian di jurnal ini pada kondisi fasting itu ditemukan motilinnya jumlahnya banyak ya pada orang obes ya. Kemudian untuk sisi K ini malah pada orang obesitas itu ditemukan ya pada kondisi postprandial itu yang menurun ya, ada yang meningkat, ada yang tidak terjadi perubahan. Nah, ini kan sudah ada istilahnya disregulasi gut hormon sisi K pada orang obesitas. Lah normalnya seperti apa? Karena dia bersifat anoreksigenik, normalnya dia meningkat pada keadaan setelah makan dan menurun pada keadaan puasa ya. Namun pada kondisi orang obesitas itu ditemukan dari penelitian ada kelompok yang setelah makan itu ternyata meningkat. Kemudian ada yang menemukan lagi pada orang obesitas setelah makan kok sisi Q-nya menurun. Ada kelompok obesitas yang diberikan oral glukos ya sebagai bentuk postprandialnya setelah makannya tadi dia tidak mengalami perubahan. Nah, itu juga terjadi pada GLP-1 ya. Jadi terjadi disregulasi namanya ya, terjadi gangguan ini ya. Kemudian untuk PYY-nya ini postprandialnya dia mengalami penurunan ya. Berkebalikan dengan yang normal. Harusnya kan naik ya setelah makan, harapannya untuk menurunkan nafsu makan. Nah, ini enggak. Setelah makan malah kondisinya turun ya. Kalau kondisinya turun, maka dampaknya adalah nafsu makannya masih tetap meningkat ya. Ini bagus sekali ya, di jurnal dikatakan bahwa disregulasi gut hormon pada obesitas itu bukan berarti bahwa dengan adanya disregulasi gut hormon itu tadi merupakan dampak dari obesitas. Tidak seperti itu ya, tidak selalu seperti itu. Bisa jadi memang ada gangguan gut hormon dulu baru menimbulkan obesitas,
atau kondisi obesitas menimbulkan disregulasi dari gut hormon, ya. Saya contohkan misalnya di sini tadi terkait dengan gut mikrobiota. Gut mikrobiota ini kalau kondisinya dia disbiosis, ya, disbiosis itu di mana mikroba yang baik itu berkurang, mikroba yang buruk itu meningkat. Itu bisa memicu terjadinya obesitas, karena tadi saya sampaikan bahwa gut mikrobiota itu kan fungsinya salah satunya dia mempengaruhi produksi dari PYY dan GLP-1, ya. Kalau kondisinya baik, dia kemudian ada asupan serat, ya, asupan seratnya juga baik sehingga produksi SCFA-nya juga baik, maka kan harapannya di sini regulasi dari nafsu makan itu juga akan terkontrol dengan baik, ya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini disampaikan, ya, bahwa disregulasi gut hormon pada orang obes itu bukan berarti dampak dari obesitas, tapi bisa jadi ada gangguan gut hormon tadi menyebabkan orang itu obesitas, ya. Atau mungkin karena ada pengaruh genetik, ya, misalnya mutasi gen itu kan juga bisa, ya. Misalnya pada mutasi gen, ini contohnya, ya, mutasi gen pada reseptor CCK. Nah, ini akan menyebabkan orang itu asupan makannya semakin banyak, ya. Asupan makannya semakin banyak. Nah, karena asupan makannya banyak, maka di sini menyebabkan terjadinya obesitas. Seperti itu, ya. Nah, ini saya contohkan di sini. Nah, ini ya contohnya, ya, kerusakan PVN yang ada di dalam otak, ya. Ini yang tadi ada kaitannya dengan regulasi appetite, ya. Ini menyebabkan hiperfagia dan obesitas. Yang artinya kan belum tentu obesitas menyebabkan PVN dulu rusak, kemudian akhirnya mengganggu proses regulasi nafsu makan. Ya, bisa jadi ini rusak dulu entah karena sesuatu hal, ya, baru menyebabkan hiperfagia dan berdampak pada obesitas, ya. Atau di sini terjadi konsumsi high fat diet yang berlebihan. Nah, high calorie diet. Nah, ini juga bisa menyebabkan obesitas. Bagaimana obesitas bisa muncul? Nah, di sini pada studi yang menggunakan hewan coba, ya, konsumsi high calorie diet itu menyebabkan inflamasi. Dan inflamasi ini bisa berpengaruh pada hipotalamus, terutama di ARC, dan bisa menurunkan neuron POMC. Kita ketahui bahwa ini adalah neuron yang bersifat anoreksi genik. Kalau ini menurun, ya kan, maka nafsu makannya akan semakin meningkat atau hiperfagia, sehingga menyebabkan terjadinya obesitas, ya. Bisa dari makanan yang kita makan, ya, menyebabkan obesitas karena adanya gangguan kontrol dari nafsu makan tadi, ya. Atau terjadi resistensi leptin. Nah, ini juga bisa. Jika leptinnya ini resisten, ya, tidak bisa berfungsi sebagai anoreksigenik, ya, atau menstimulus anoreksigenik neuron, maka dia akan menyebabkan terjadinya obesitas, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.